Loh, Mister Gompus, kenapa nangis? Mister sakit. Aku gak sakit, Penny. Kalau nggak sakit, kenapa kamu nangis, Mister Gompus? Aku lagi sedih. Sedih. Hah? Sedih? Kenapa sedih? Kan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Terus Yesus kalah dong. Dan sekarang Yesus gak ada di tengah-tengah kita lagi. Aku jadi sedih. Wah. Mister Gompus pasti lupa nih. Biar ingat dan gak sedih lagi, yuk kita nonton Tabernacle Family Junior. Pasti nanti Mister Gompus gak sedih lagi. Bener. Gak akan sedih lagi. Benar. Yuk kita nonton. Halo adik-adik. Apa kabar? Wah, Kak Alan. Ya, Kita pakai kostum udah keren nih. kostumnya bagus nih Kak. Jadi rakun, jadi tupai. Kita Tupai. hari ini mau ngerayain apa sih, Kak Alan? Ngerayain kebangkitannya Tuhan Yesus Kak. Kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau gitu kita harus happy dong, Kak ya? Iya dong. Nggak boleh sedih ya? Nggak boleh sedih, kan udah Tuhan Yesus sudah bangkit, Udah udah bangkit, mati menang bagi buat berarti. kita. Iya Kak. Kalau kita cuma bertiga sama Kak Janet, Kak Janet kurang seru ya, Kak? kurang seru Kak. Kak Gimana Alan, kita panggil manggil teman-temannya. teman-temannya? Oke. Silakan, Kak Alan. Dengan kita panggil Kak Han sebagai babi dan Kak Sarah sebagai landak. Nah, sekarang giliran Kak Iya, Caca. Kak Caca. Caca mau panggil. Panggil siapa lagi nih Cak? Nih, yang ketutupan ini nih, rahasia nih. Siapa ini ya? Siapa coba? Kita panggil Kak Ocep sebagai apa coba Kak Ocep? Sebagai apa? Tikus. Tikus. Kurang satu lagi. Satu lagi nih. Aku mau panggil yang di sebelah sana, yang punya tanduk yang besar. Kak Sani. Jadi lembu. Wah, salah arah Kak Sani. Kok Dah, baru betul di situ Kak Itu, adik-adiknya. Kak. Semangat semua untuk puji Tuhan semangat Kak. karena kita bahagia. Kak. Nah, ini kan Lagunya kita kita kan merayain kebangkitannya Tuhan Yesus Kak. Iya. Berarti ada tandanya untuk Tuhan Yesus, buktinya untuk Ada apa? Kemenangannya Kak. tandanya. Apa ya kira-kira Kak? Ada tandanya. Tandanya gini, Sama di Terus? kaki sama di pinggang Kak. pinggang. Apa itu? Ada Tanda lagunya. tanda paku Kak. Tanda paku Di kaki dan dan tangan. oh iya ada lagunya bener nih Kak Alan. Kak Caca lupa. Jangan lupa Nggak Kak. boleh Adik-adik lupa pasti ya. nggak lupa Kak. Adik-adik nggak boleh lupa. Iya. Kalau gitu adik-adik bangkit berdiri, kita mau nyanyi sama-sama tanda paku. Paku. Ayo Kak Janet. Tanda paku. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang. Tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan berikan bagi
tanda paku, artinya kita sudah ditebus ya Kak ya? Sudah Kak, itu tandanya Tuhan mencintai kita Kak. Mencintai kita. Kita harus percaya Percaya Kak, walaupun kita tidak melihat, tapi percaya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut lagi nih Kak, pasti mau seru-seruan lagi dong. Iya, Kita mau seru-seruan, mau berdoa Kak. dulu kita mau mengucap syukur Kak pada Tuhan. Betul. Kita mau nyanyi lagu apa Kak Alan? Yesus yang termanis. Oke, sikap doanya disiapin. Kita mau nyanyi Yesus yang termanis. Yesus yang termanis berjiwaku, berjiwaku, berjiwaku. Yesus yang termanis berjiwaku, ku cinta selamanya. Sekali lagi. Yesus yang termanis berjiwaku, berjiwaku, berjiwaku. Yesus yang termanis berjiwaku, ku cinta selamanya. Lipat tangan, tutup matanya, ikut Kak Alan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena Engkau telah memberkati kami memberkati kami di pagi ini ya di Tuhan. pagi ini ya Tuhan. Tuhan, Sebentar lagi kami mau melanjutkan puji-pujian kami. puji-pujian kami. Kau juga berkati ya Tuhan, Kau juga berkati ya Tuhan, dari awal, dari awal, pertengahan, pertengahan, hingga akhirnya. hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Udah berdoa Kak udah Alan. berdoa Kak. Kita mau melanjutkan Puji-pujian. puji-pujian lagi nih Kak. Kali ini puji-pujiannya harus semangat lagi nih Kak. Harus semangat. Soalnya nih lagu masih baru Kak. Masih baru, Coba masih harus ditanya diingat-ingat Kak. anggotanya Kira-kiranya gerakannya apa nih hafal lagu nggak baru nih Kak. nih? Coba. Wah, ada yang hafal, ada yang belum hafal nih Kak. Kita belajar sama-sama Kak. Mari Kak. Kita lagunya apa nih Lagu Kak? baru Judul? nih. Pujilah Tuhan. Oke Kak Janet, kita mulai. Adik-adik bangkit berdiri ya. Bangkit berdiri, Pakai gerakan. gerakan, siapkan tenaganya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya. Berharaplah pada Tuhan, penyelamat hidupku. Puji Tuhan Yesus, kasih-Nya penuhiku. Aku ada sampai hari ini karena anugerah-Nya bagiku. Sekali lagi ya Kak. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya. Berharaplah pada Tuhan, penyelamat hidupku. Puji Tuhan Yesus, kasih-Nya penuhiku. Aku ada sampai hari ini karena anugerah-Nya bagiku. Puji Tuhan Yesus, puji Tuhan Yesus, kasih-Nya penuhiku. Aku ada sampai hari ini karena anugerah-Nya bagiku. Apaan? Kita ada sampai hari ini karena kasih-Nya Tuhan Yesus Tuhan Kak. Yesus. Makanya dari itu kita harus puji-puji Tuhan Iya, Kak. harus memuji Tuhan. Karena kebaikannya udah Kita melindungi rasakan. kita. Betul. Kalau adik-adik mau bersyukur sama Tuhan, harus dengar firman juga nih Kak Alan. Harus dengar firman. Iya betul Kak. Iya, kalau nggak dengar firman,
Itu mah sama Bukan aja anak Tuhan yang bohong. baik ya, Iya Kak. Kak, cuma puji-pujian aja nggak bisa Nggak Kak. bisa, harus tetap dengar Firman. firman. Nah, teman-teman mau dengar firman? Mau dong, Kak. Adik-adik mau? Pasti mau. Mau juga. Sebelum firman kita mau berdoa dulu nih Kak Berdoa. Alan. Kita mau nyanyi, Ku Mau Cinta Yesus. Sikap doanya disiapin lagi. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, ikuti Kak Caca berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima terima kasih telah memimpin kami telah memimpin kami dalam puji-pujian. dalam puji-pujian. Tuhan, Tuhan, sekarang sekarang kami mau duduk diam, mendengarkan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Engkau yang sertai Engkau yang sertai Kak Yusak Yusak yang membawakan yang membawakan kebenaran kebenaran firman-Mu. firman-Mu. Engkau juga Engkau juga yang tanamkan tanamkan firman-Mu firman-Mu dalam hati kami. dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yuk teman-teman, sekarang waktunya kita duduk yang manis Duduk yang manis. dan kita dengerin firman Tuhan. Tuh. Ayo Kak Yusak. Halo Kak Yusak. Halo adik-adik, apa kabar semua? Ya, udah siap dengar firman Tuhan? Sudah? Ya, nggak ada yang pegang mainan, nggak ada yang pegang makanan lagi. Ya, siapin Alkitabnya juga untuk dengar firman Tuhan. Nah, tadi sebelum kakak ke sini, ada yang nangis nggak? Ya, tadi siapa? Adik-adik lihat? Siapa? Mr. Grompus, bener. Dia nangis. Nah, terus Penny bilang apa? Jangan nangis. Penny yang bener ya, bilang jangan nangis. Kenapa? Karena Mr. Grompus sih, ngapain mesti nangis ya adik-adik ya? Ada yang nggak kayak Mr. Grompus, masih suka nangis, tapi alasannya salah. Nah, nggak boleh gitu ya. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan, kenapa Mr. Grompus mestinya nggak usah nangis. Kita harus ngikutin Penny ya, mestinya nggak boleh nangis hari ini. Kenapa? Nah, adik-adik masih inget dong? Berapa hari yang lalu, ayo kita mendengarkan firman Tuhan untuk memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Bukan karena kesalahannya, tapi untuk menebus dosa. Nah, hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, karena itu hari ini mestinya Mr. Grompus nggak usah nangis. Ya, mestinya justru sebaliknya. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita semua kenapa kita nggak boleh seperti Mr. Grompus. Nah, Tuhan Yesus sudah waktu itu disalibkan. Setelah diturunkan dari kayu salib, dimasukkan ke dalam
kubur adik-adik. Bahkan ya, yang menyalibkan Tuhan Yesus bilang sama orang-orang, ayo kuburnya Tuhan Yesus kita tutup pakai batu yang besar sekali supaya nggak dicolong atau nggak dicuri mayatnya oleh murid-muridnya. Mereka nggak mau, murid-muridnya bilang Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya, mereka sangat takut. Mereka nggak mau orang-orang percaya bahwa Yesus bisa bangkit. Nah, makanya ditutup dengan batu yang sangat besar. Bahkan ada stikernya, ya kayak polis lain sekarang. Ditutup dengan segel. Dijaga oleh para tentara. Dijagain supaya nggak ada yang datang ke kuburnya Yesus. Nah, sesudah hari yang ketiga, ada beberapa wanita yang mau datang ke kubur Yesus. Nah, adik-adik mungkin tanya, ngapain ya Kak ya? Kan kuburnya dijaga. Kuburnya udah ditutup batu besar. Mereka datang membawa rempah-rempah bagi ya mayatnya Tuhan Yesus atau ya kuburnya Tuhan Yesus. Mereka mencintai sekali Tuhan Yesus dan mereka sangat sedih karena Tuhan Yesus sudah tidak bersama mereka lagi adik-adik. Yang dulunya ya suka ke kota ini, ke sana, menyembuhkan, memberitakan firman, ya, mengadakan mukjizat. Mereka sedih. Ya, Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi sama kita. Sedih, nangis, kayak Mr. Glompus tadi. Nah, setelah mereka pagi-pagi mau berangkat, siap-siap, bawa rempah-rempah, bawa wangian untuk kuburnya Tuhan Yesus. Mereka, ayo kita berangkat. Nah, setelah mereka berjalan sampai dekat kubur Yesus, mereka dari jauh mulai, loh, apa nggak salah lihat nih? Wah, mereka buru-buru mendekat ke kubur Yesus adik-adik. Tapi apa yang mereka temukan di sana? Ayo, pasti adik-adik sudah tahu. Nah, ini yang mereka temukan. Kubur yang tadinya tertutup rapat dengan batu yang besar. Nah, adik-adik bisa lihat. Nah, kuburnya masih tertutup nggak? Enggak ya adik-adik ya. Ternyata kuburnya sudah terbuka. Batu yang besar sekali yang menutupi kuburnya Tuhan Yesus sudah terbuka. Nah, tuh lihat tuh. Sudah nggak tertutup lagi. Mereka langsung bingung. Lah, kok bisa ya? Kenapa ya? Apa nih penyebabnya? Kok bisa seperti itu? Ternyata sebelum mereka datang ke kubur Yesus, ya, ada malaikat yang turun dan menggempakan kuburnya Yesus sehingga batunya terbuka. Nah, mereka melihat, wah, kok sudah terbuka? Mereka perlahan menghampiri kubur Yesus, mulai melihat, melongok. Ya, loh, kok nggak ada Tuhan Yesusnya yang dibungkus dengan kain kafan? Sudah nggak ada lagi adik-adik. Mereka mulai sedih, aduh bagaimana ini? Kok nggak ada? Kita sudah bawa wangian, sudah bawa rempah-rempah. Nggak ada, nggak ketemu Tuhan Yesusnya. Nah, mereka mulai menangis di situ. Aduh, Tuhan Yesus sudah mati. Sekarang ya, jenazahnya sudah nggak ada lagi. Makin sedih adik-adik mereka. Tapi, nah di situ malaikat yang datang ke situ mulai menampakkan diri kepada perempuan-perempuan itu. Nih, ya, nih kakak tunjukin gambarnya deh supaya adik-adik bisa ya lebih. Oh iya tuh ada malaikat Kak, ada malaikatnya datang, ya, ada 2 malaikat. Dan malaikatnya bukan hanya berdiri di situ loh adik-adik, ya, bukan cuma duduk terus ngeliatin ngapain. Nah, enggak, tapi malaikatnya justru membawa kabar baik buat mereka yang datang ke kubur Yesus. Apa kabar baiknya? Nah, kita baca sama-sama yuk. Adik-adik siapin Alkitabnya, buka Alkitabnya. Kita buka di Matius 28. Yuk, sama-sama ya, buka ya, ayo. Gampang dong cari Matius 28. Matius 28. Ayat 5 sampai yang ke-6. Yuk, sama-sama ya, siap? Baca 1, 2, 3. Matius 28, ayat 5
dan 6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalib itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Nah, tadinya perempuan-perempuan itu takut ya, adik-adik. Mereka udah datang pagi-pagi, mereka sudah melihat kuburnya Tuhan Yesus terbuka, tahu-tahu disamperin atau dihampiri oleh kedua malaikat. Mereka belum pernah melihat malaikat. Tadinya mereka takut, aduh apa ini? Tapi malaikatnya berkata, jangan takut ya, jangan takut karena Tuhan Yesus yang kamu cari sudah tidak lagi di dalam kubur, tetapi justru Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, malaikat kembali mengingatkan tentang firman Tuhan. Apa tadi yang dikatakan? Ya, ayat yang ke-6 tadi, ia tidak di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri sudah mengajarkan murid-murid dan para wanita-wanita ini bahwa Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ke-3. Sebab itu mereka kembali diingatkan. Nah, hari ini kita mau belajar. Saat kita menghadapi masalah, ya, adik-adik mungkin ada yang sakit, jangan buru-buru nangis kayak Mr. Grumpus. Ya, ingat akan firman Tuhan. Kalau kenapa-napa nangis berarti suka lupa sama firman Tuhan. Ya, nah ini jangan ngikutin Mr. Grumpus. Ya, jangan buru-buru nangis. Ingat dulu sama firman Tuhan. Tuhan sudah berfirman, dia akan bangkit. Dia akan mengalahkan maut. Nah, hari ini kita seharusnya bersuka cita. Mestinya nggak boleh nangis, tapi justru ada senyum. Ya, senyumnya kakak nggak kelihatan hari ini, pakai masker soalnya. Ya, harus senyum, harus bergembira. Memang Tuhan mati, tapi Tuhan Yesus bangkit buat kita semua. Nah, hari ini kita belajar, Tuhan Yesus sudah membuktikan kuasanya. Ketika dia turun ke dalam dunia, dia mati, tapi dia bangkit. Kita harus bersuka cita adik-adik, mempunyai Tuhan yang bisa bangkit, bisa mengalahkan maut. Kalau maut aja adik-adik bisa dikalahkan oleh Yesus. Kira-kira masalahnya adik-adik lebih besar nggak dari maut? Kalau cuma sakit penyakit lebih besar atau lebih kecil? Pasti lebih kecil. Tuhan Yesus pasti sanggup ya mengatasi sakit penyakitnya adik-adik. Kalau adik-adik misalnya lagi ngadepin ada teman yang jahat, bisa nggak Tuhan Yesus ngadepin? Pasti bisa. Kalau adik-adik bersuka cita atas kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, hari ini ayo, jangan lagi ada yang sedih. Walaupun ya, Kak aku sedih nggak bisa ikut ibadah di gereja, Kak masih belum kebaktian onsite nih, masih nonton online terus, sedih. Ya nggak apa-apa, sebentar lagi ya, sabar ya, nanti kita pasti ketemu lagi di gereja. Tapi sekarang masih nonton online. Kak, aku masih sedih, Kak. Ya, Papa masih suka marahin aku. Ya marahinnya kenapa? Kalau adik-adiknya malas, harus dimarahin supaya rajin. Nah, ya. Tapi kalau sedih, aduh Tuhan Yesus mati, Kak. Loh, Tuhan Yesus memang mati, tapi kan dia bangkit. Ayo, sekarang harus bersuka cita, memuji Tuhan. Ya, jangan sedih lagi. Amin adik-adik. Nah, cukup firman Tuhan hari ini. Kita mau baca ayat mas supaya diingatkan ya. Ya, ayat masnya tadi udah dibaca. Matius 28 ayat yang ke-6. Yuk, baca sama-sama supaya ingat, supaya ya jangan lupa lagi. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Ya, ayo dicatat ya. Kalau mau di Alkitab juga di stabilo supaya ingat Tuhan Yesus sudah bangkit.
Hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus kita yang memiliki kuasa mengatasi maut. Amin. Yuk kita doa sama-sama adik-adik supaya ingat, jangan sedih terus. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur hari ini kembali firman-Mu mengingatkan akan kami supaya kami bukannya sedih, bukannya takut, tapi hari ini karena kami mengingat kebangkitan-Mu dari kematian, ajar kami untuk bersuka cita bahwa kuasa Tuhan melampaui segala masalah yang kami hadapi. Biarlah Tuhan, kalau kami bersatu dengan Engkau, segala masalah kami juga dapat atasi dengan kekuatan yang daripada-Mu. Ajar kami terus untuk mensyukuri kebangkitan-Mu, mensyukuri kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang terjadi, kami tetap bersyukur di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Wah, bener. Aku nggak sedih lagi. Karena Tuhan Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Yesus telah membuktikan kuasanya dan tidak ada yang dapat melakukan seperti yang Yesus lakukan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Kita tidak perlu sedih. Tapi kita bersuka cita karena Yesus telah bangkit. Aku mau memuji Tuhan. Aku ada lagu yang pas nih untuk Mr. Glampus. Kita ajak penduduk Cogumelo Village dan teman-teman TFJ nyanyi sama-sama ya. Oke, let's go. sembah sungguh luar biasa. Allah yang ku sembah sungguh tiada duanya. Kuasa maut di